بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Semoga berkumpulnya kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu Baitullah, rumah Allah, al-masajid, untuk kita membaca sebahagian daripada ayat-ayat Allah dan menyampaikan sebahagian daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengannya kita mendapatkan fadail, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang sahih. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dan mereka membaca sebahagian daripada ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, mentadabburinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah dan mereka akan dinaungi dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Juga di antara keutamaan bermajlis ilmu adalah pengampunan dosa. Di dalam hadis yang sahih, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang bertugas di permukaan bumi, berjalan dan berkeliling, mencari orang-orang yang bermajlis ilmu, saling tawasi bil haq. Apabila mereka menemukan, mereka saling menghimbau, halummu ila dzikr, mari kemari, dengarkan tazkir, dengarkan ilmu, dengarkan ta'lim, dengarkan apa yang disampaikan daripada syariat. Kemudian mereka mengadukan kepada Allah, melaporkan kepada Allah siapa-siapa yang hadir. Allah bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan. Hamba-hambaku manusia yang duduk di majlis ilmu itu, apa yang mereka inginkan? Para malaikat menjawab, mereka menginginkan surga engkau wahai Rabb. Allah bertanya, hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat surgaku? Para malaikat menjawab, belum wahai Rabb. Allah berkata dan bertanya kepada malaikat, fa kaifa idza ra'auha? Lalu bagaimana sekiranya mereka pernah melihat surgaku? Malaikat menjawab, mereka pasti akan tamak lagi, akan rajin lagi, akan luar biasa lagi beribadah kepada engkau. Allah bertanya, apa yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, mereka takut nerakamu ya Rabb. Allah bertanya, hal ra'auha? Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Kata malaikat, belum.
Allah bertanya lagi, fa kaifa idza ra'auha? Apa yang akan terjadi sekiranya mereka pernah melihat neraka-Ku? Malaikat menjawab, mereka pasti akan lebih kencang lagi lari dari neraka, menjauh dari neraka. Lalu Allah mengatakan, kalau demikian adanya, ketahuilah wahai malaikat dan saksikanlah wahai para malaikat bahwa saya ampuni dosa mereka. Malaikat berkata, wahai Rabb, di antara mereka ada orang-orang yang datang lihajah. Dia datang dan duduk di sana karena hajat, bukan karena ingin majelis ilmu, bukan karena ingin mendengarkan Al-Quran dan mentadabburinya. Ada hajat sehingga membuat dia duduk. Lalu Allah katakan, haula'i qaumun la yashqa bihim jalis. Mereka adalah kaum yang siapapun yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara dan celaka. Maka yang datang karena hajat pun, bukan karena majelis ilmu pun, mendapatkan pengampunan dosa disebabkan mereka duduk bersama orang-orang yang sedang duduk mencari ilmu di majelis ilmu. Ini di antara fadail, di antara keutamaan dan kemuliaan majelis ilmu yang kita harapkan ketika kita duduk di majelis ilmu. Siapa yang tidak menginginkan ketenangan dan ketentraman hidup? Hati yang damai. Siapa yang tidak menginginkan rahmat Allah? Siapa yang tidak menginginkan duduk bersama malaikat-malaikat Allah? Memang mata kita tidak melihatnya. Namun, hati kita melihatnya dengan mata keimanan. Karena kita yakin bahwa Rasul kita tidak berdusta. Kalau majlis ini dilakukan untuk ilmu, untuk agama Allah, untuk kitabullah dan mentadabburi, mempelajari, mentadarusi ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan datang malaikat bersama kita dan duduk bersama kita dan mendengarkan bersama kita. Bahkan di dalam riwayat dikatakan malaikat itu saling tumpang tindih sampai ke langit dunia. Ini menunjukkan bahwa pendengaran malaikat tajam. Mereka tumpang tindih sampai ke langit dunia, bisa mendengarkan dari langit dunia. Langit yang paling dekat dengan bumi, langit pertama. Ala kulli hal, siapa yang tidak ingin namanya disebut-sebut oleh Allah? Wallahi nama kita disebut oleh orang nomor satu di negeri ini, kita bangganya luar biasa. Lalu bagaimana kalau nama kita disebut oleh Allah? Dzakarahumullah. Allah menyebut-nyebut mereka dengan nama mereka, disebut-sebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada malaikat yang ada di sisi Allah, yaitu malaikatul muqarrabin. Allah membanggakan kita yang penuh dengan dosa kepada malaikat yang sangat dekat dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan yang terakhir, siapa yang tidak ingin dosanya diampuni oleh Allah? Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tidak ada. Semua kita yang ada di majlis ini sekarang ini, tanpa terkecuali, dari orang-orang yang telah dewasa dan mukallaf, beda dengan mereka yang belum mukallaf, yang memang belum dibebani oleh Allah dosa. Mereka punya pahala namun tidak punya dosa. Namun yang sudah baligh dan sudah mukallaf, siapa yang tidak berdosa? Bagaimana caranya kita di zaman kita sekarang ini hidup tanpa dosa? Maka itu mustahil. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan pengampunan dosa, dan diantaranya adalah duduk di majelis ta'lim, belajar agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seluruh orang yang belajar ilmu agama dengan baik dan benar mengetahui bahwa tauhid adalah inti daripada agama Allah. Seluruh orang yang belajar ilmu agama dengan baik dan benar mengetahui bahwa tauhid adalah inti dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Seluruh yang belajar ilmu agama dengan baik dan benar mengetahui bahwa inti Al-Quran adalah tauhid. Seluruh orang yang belajar ilmu agama dengan baik dan benar tahu persis bahwa inti dakwah kita adalah tauhid. Yang pertama yang harus kita sampaikan kepada orang dan kita mendakwahkannya kepada orang yang diperintahkan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal adalah tauhid. Ajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Fa'in ajabuk, apabila mereka mengistijabah dakwahmu tentang la ilaha illallah, ajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari dan semalam. Fa innahum ajabuka lidzalik,
apabila mereka pun mengijabah dakwahmu itu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan di harta orang-orang kaya daripada mereka untuk diberikan zakat, untuk diberikan kepada yang fakir daripada mereka. Yang pertama kali yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang diutus untuk berdakwah ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal, adalah mengajak kepada la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah tauhid. Di zaman kita sekarang ini, sudah mulai ada orang yang alergi dengan kata-kata tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid, 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 tauhid. Kayak nggak ada lagi bahasan selain tauhid. Ya subhanallah. Kita bicara inti dakwah para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang 13 tahun di kota Mekah menanamkan tauhid, tauhid dan tauhid. Satu-satunya kewajiban yang wajib yang turun di kota Mekah 13 tahun adalah salat. Sisanya nabi mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan ingkar kepada seluruh yang diibadati selain Allah. Masuk ke kota Madinah, dakwah tauhid tetap dilanjutkan besertaan dengan turunnya syariat, turunnya Jumat, turunnya jihad, turunnya puasa Ramadan, turunnya zakat dan yang lainnya. Namun tauhid tetap dilanjutkan dan tetap didakwahkan. Sampai di akhir-akhir hayat Nabi SAW, Nabi masih bicara tauhid. Al-Quranul Karim, bahasan yang terbanyak di dalamnya adalah tauhid. Al-Quranul Karim, kitab suci kita, pedoman hidup kita, petunjuk yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, inti yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah tauhid. Bahkan sebagian para ulama mengatakan Al-Quran semuanya tauhid. Inti Al-Quran 3, secara garis besar 3. Isi Al-Quran, kandungan Al-Quran secara garis besar 3. Pertama, tauhid, yang berbicara tentang Allah. Dari 3 sisi pembicaraan besar. Pertama, esakan Allah di dalam nama dan sifatnya. 2, esakan Allah di dalam seluruh yang ia perbuat. Yang ketiga, esakan Allah dalam peribadatan Anda kepada Allah. Itulah dia tauhid. Mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam tauhid asma wa sifat, dan mengesahkan Allah dalam tauhid al-uluhiyah. Buka seluruh lembaran Al-Quran, halaman manapun yang antum buka, antum akan ketemu bahasan tauhid. Akan ketemu. Karena ayat-ayat Al-Quran paling banyak bicara Allah dan apa yang Allah lakukan dan harus bagaimana kita kepada Allah. Itulah dia tauhid. Siapa Allah, apa yang ia lakukan, dan kita harus bagaimana kepadanya. Siapa Allah, tauhid asma wa sifat. Apa yang ia lakukan, tauhid rububiyah. Harus bagaimana kita kepadanya, tauhid uluhiyah. Dan ratusan ayat di dalam Al-Quran untuk masing-masing bab tadi. Dan itu kandungan Al-Quran yang paling banyak. Yang kedua, kandungan Al-Quran adalah cerita, kisah. Lihat kisah Nabi Adam bersama para malaikat, bersama iblis, laknatullahi alaih. Bagaimana kisah yang dikisahkan Allah. Lihat kisah Nabi Nuh, lihat kisah Nabi Hud, lihat kisah Nabi Saleh dan kaumnya. Lihat kisah Nabi Syuaib, Nabi Daud, Sulaiman, Yusuf dan keluarganya alaihimussalatu wassalam. Kisah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan beliau, apa yang terjadi. Ini kandungan Al-Quran berikutnya, kisah. Dan kandungan Al-Quran besar berikutnya adalah hukum. Kandungan besar Al-Quran berikutnya adalah ahkam. Hukum puasa, hukum salat, hukum miras, hukum hutang piutang, hukum iddah.
hukum jihad, hukum zakat, asnaf yang berhak menerima zakat, dan yang lainnya daripada ahkam. Ini 3 kandungan Al-Quran. Ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran semuanya adalah tauhid, mengatakan kandungan terbesar pertama tauhid, jelas tauhid. Kandungan yang kedua apa tadi? Apa tadi? Kisah. Ini kisah orang yang bertauhid dan kisah orang yang tak bertauhid. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman kepada para nabi dan para rasul adalah kisah orang-orang yang bertauhid. Mereka menerima seruan nabi dan rasul yang mana inti dakwah nabi dan rasul itu adalah tauhid. Mereka menerimanya, apa yang terjadi dan apa akhir daripada kisah orang yang bertauhid. Dan kaum yang menolaknya, tidak menerima dakwah tauhid dan apa akhir daripada perjalanan mereka. Itu di semua kisah itu. Semuanya ke sana perginya. Kisah-kisah itu adalah kisah dakwah tauhid dan orang yang menerimanya dan orang yang menolaknya dan apa akhir daripada kisah itu. Maka kisah itu pun sebenarnya bahasan tauhid. Karena inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid, dan yang menerima dakwah para nabi dan para rasul, maka mereka menerima dakwah tauhid. Dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Dan yang menolaknya, memang awalnya banyak yang Allah seolah-olah muliakan, menangkan, namun pada akhirnya Allah binasakan dan hancurkan. Itu juga kisah tentang orang yang bertauhid dan menerima tauhid dan mengamalkan tauhid, orang yang menolak tauhid, tidak mau menerimanya, dan akhir dari semua perjalanan kisah tersebut bagaimana. Tinggal lagi yang ketiga apa? Hukum. Hukum adalah tuntutan tauhid. Orang yang bertauhid dituntut lakukan ini. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam agama Islam dituntut lakukan salat, lakukan zakat, tegakkan harta waris, lakukan Jumat, lakukan jihad, lakukan kejujuran, bagaimana harus menghindari riba, bagaimana adab dalam hutang, bagaimana. Maka ahkam, hukum-hukum yang ada di dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid dituntut harus kerjakan ini. Maka ahkam adalah tuntutan tauhid. Sehingga akhirnya seluruh bahasan Al-Quran adalah tauhid. Tauhid, kisah orang yang bertauhid, kisah orang yang menolak tauhid, dan orang yang bertauhid dituntut harus melakukan hal-hal yang seperti ini. Ana selalu mengatakan seperti ini. Subhanallah, maha suci Allah, maha agung Allah. Ayat yang paling Allah hafalkan ke hati manusia, ke dada manusia, ke hafalan manusia, yang paling lancar setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas. Di dalamnya ada Qul huwallahu ahad. Itu dia tauhid. Itu dia tauhid. Qul huwallahu ahad, katakan bahwasanya Allah itu esa, hanya katakan doang, tidak mengesakan gitu. Cukupkah mengatakan saja bahwa Allah itu esa, walau kemudian perilakunya tidak mengesakan Allah? Hal yang ada dalam agama kita katakan, itu artinya katakan dan amalkan. Katakan dan praktekkan. Itu yang diinginkan Allah dalam syariat. Hal-hal yang berhubungan di dalam agama kita, kul, itu bukan hanya kul selesai dengan ucapan habis. Bukan. Salah. Katakan dan kemudian perbuatan harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Maka ketika kita mengatakan Qul huwallahu ahad,
Syariat menuntut kita untuk melakukan mengesahkan Allah. Tidak hanya mengatakan Allah itu esa, tapi kita dituntut untuk mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, bahasa Arabnya tauhid. Allah esa, bahasa Arabnya ahad. Allahu ahad. Mengesahkan Allah, bahasa Arabnya tauhid. Oleh karena itu, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW ketika berihlal untuk haji, ahalla bit tauhid. Rasulullah berihlal mengangkat suaranya dengan tauhid. Kalimat tauhid bukan kalimat yang tidak ada di zaman Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW di dalam bertalbiyah mengucapkan la ilaha illallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kalimat tauhid. Tidak ada sekutu bagi Allah, kalimat tauhid. Baik. Maka tidak ada bahasan syariat yang lebih hebat, yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih dicintai Allah, lebih daripada tauhid. Wahai umat al-Islam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahami dan sadari dan amalkan. Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah yang bertabrakan dengan tauhid. Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah yang paling bertabrakan dengan tauhid. Semua umat Islam tahu apa dosa yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah. Mereka tahu jawabannya. Jawabannya adalah syirik. Karena hadis-hadisnya jelas. Apa itu syirik? Syirik adalah lawan tauhid. Syirik itu adalah lawan tauhid. Karena tauhid adalah yang paling dicintai Allah, maka lawannya adalah yang paling dibenci Allah. Orang yang wafat dalam keadaan berbuat syirik pasti di neraka untuk selama-lamanya. Pasti di neraka untuk selama-lamanya. Dan yang mengatakan itu Allah di dalam Al-Quran, bukan saya, bukan para ulama, tapi yang mengatakan langsung Rabb kita di dalam Al-Quran Al-Karim. Tegas. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72, Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Tabaraka wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi yang telah menurunkan kepada kita Al-Quran, mengatakan, Innahu man yushrik billahi, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Siapa orang yang berbuat syirik? Orang yang tidak bertauhid. Karena orang yang tidak bertauhid berarti dia telah terjerumus ke dalam dosa syirik. Innahu man yushrik billah. Wahai umat Islam yang tahu bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling dibenci Allah. Barang siapa yang wafat membawa dosa syirik, apa yang akan Allah berikan kepadanya? Dengarkan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Allah berhak mengharamkan siapapun yang ingin ia haramkan untuk masuk ke dalam surga. Kita tidak berhak. Bahkan kita tidak tahu. Nasib kita saja masing-masing kita tidak tahu. Tentu harapan besar ya masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Akan tetapi kita pun tidak tahu nasib kita masing-masing. Kita tidak bicara nasib individu, nasib seseorang, keadaan individu, keadaan seseorang. Kita bicara bab ilmiah yang harus diketahui manusia agar manusia tahu kewajiban bertauhid
dan menjauhkan diri daripada syirik. Agar mereka terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Agar kita dihindarkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Maka siapapun yang wafat membawa dosa syirik tak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena pemilik surga yaitu Allah telah mengharamkan untuknya surga. Kalau diharamkan surga, tempat berikutnya apa? Neraka. Nggak ada tempat yang kedua, yang ketiga. Maka ayat berikutnya, wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada untuk orang-orang zalim yang tadi yang disebutkan, siapa? Yang berbuat syirik. Min ansar, dari penolong. Tidak ada yang bisa nolong dia. Malaikat tak bisa menolong, Nabi tidak bisa menolong, Rasul Muhammad SAW yang sangat dicintai Allah dan dimuliakan Allah tak bisa menolong untuk keluar dari neraka, untuk dimasukkan kepada surga, karena Allah telah mengharamkan untuknya surga. Maka tidak ada orang musyrik yang akan masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sering sekali ketika kita membicarakan ayat ini, menyampaikan ini kepada kaum muslimin, dianggap ekstrim. Kita mengatakan ekstrimnya di mana? Yang mengatakan itu Allah. Kalau tidak percaya silakan lihat saja sendiri. Baca sendiri, baca tafsirnya. Ketika kita bacakan ayat ini, kalian mengkafir-kafirkan orang. Enggak mengkafirkan orang. Justru membacakan ayat ini supaya manusia terhindar dari perbuatan syirik. Bukankah Al-Quran pedoman untuk manusia? Lalu kenapa pedoman itu tidak dibacakan kepada mereka dan disampaikan secara benar kepada mereka agar menjadi pedoman yang sebenar-benar pedoman? Ya tapi itu kan membuat orang yang berbuat syirik tersinggung. Tersinggung dia, kemudian dia bertobat, lebih baik daripada dibiarkan saja dan dia wafat dengan membawa dosa syirik. Mana yang lebih baik untuk dia? Mana yang lebih baik? Tersinggung dia, kemudian dia malam hari dimikirkan, wah bahaya juga ternyata. Walaupun awalnya dia sakit hati. Tapi kemudian dia bertaubat. Karena orang yang berbuat syirik, kalau dia bertaubat sebelum wafat, pasti Allah ampuni. Karena ada ayat yang lain yang mengatakan, kalau dia taubat sebelum wafat, Allah terima. Dan terbukti para sahabat banyak yang pernah terjerumus ke dalam dosa syirik, kemudian taubat dan diterima oleh Allah, bahkan diturunkan jaminan mereka penduduk surga, padahal mereka masih hidup di permukaan bumi. Pertanda yang sangat jelas, dalil yang sangat tegas, bahwa orang yang berbuat syirik ketika hidup dan taubat, diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia yang sangat mulia di sisi Allah bernama Umar bin Khattab, bukankah pernah terjerumus ke dalam kesyirikan? Saifullahil Maslul Khalid bin Walid radhiyallahu anhum, bukankah pernah terjerumus ke dalam kesyirikan? Mereka bertobat ketika hidup. Diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala taubatnya, bahkan dijaminkan untuk mereka surga ketika mereka masih hidup dan berjalan di permukaan bumi. Oleh karena itu makna ayat innahu may yusyrik billah adalah orang yang berbuat syirik dan wafat membawa dosa syirik. Karena dia berbuat syirik di dunia, bertaubat, dia wafat tidak membawa dosa syirik. Syiriknya sudah diampuni Allah. Sehingga wafatnya tidak membawa dosa syirik. Sampaikan kepada manusia bahasan ini agar orang-orang tahu bahaya syirik dan kaum muslimin menjauhi perbuatan syirik. Maka aksi menghadang orang-orang yang menyampaikan pentingnya tauhid dan bahayanya syirik, ini justru berbahaya untuk kaum muslimin. Oh, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Yang penting kan maksud kamu Allah. Walau mintanya melalui kuburan keramat, tapi tujuannya kan Allah. Tahukah mereka bahwa orang kufar Quraisy pun tujuannya adalah Allah? Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Tahukah mereka bahwa orang Nasara pun tujuan akhirnya adalah Tuhan Bapa? Dan Tuhan Bapa yang dimaksud oleh mereka adalah Allah yang diberati umat Islam.
Namun mereka berbuat syirik melalui Nabi Isa. Dan perbuatan syirik mereka melalui Nabi Isa, Allah katakan laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Innallaha wal masih ibnu Maryam. Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah syirik. Syirik itu adalah antara dua. Antara menjadikan sesuatu selain Allah setara dengan Allah, atau menjadikan Allah rendah setara dengan sesuatu. Menjadikan sesuatu diangkat setinggi-tingginya sehingga ketika diangkat setara dengan Allah, terjadi syirik. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tak ada yang semisal dengan Allah. Maka menjadikan Allah semisal dengan sesuatu adalah perbuatan syirik. Sesuatu diangkat sehingga semisal dengan Allah, setara dengan Allah, itu dia syirik. Atau Allahnya yang diturunkan, naudzubillahi min dzalik, sehingga setara dengan selain Allah. Dan ini yang terkenal melakukan yang kedua adalah orang Yahudi. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah fakir, kami yang kaya. Yadullahi maghlulah. Tangan Allah itu terkunci. Innallaha tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi 6 hari, lalu lelah dan capek, istirahat di hari yang ke-7. Itu perkataan Yahudi. Allah ia turunkan derajatnya sehingga setara dengan makhluk, fakir, bakhil, dan lelah ketika setelah menciptakan langit dan bumi dan butuh istirahat. Dan tidak terkenal kaum yang punya sifat seperti itu lebih daripada Yahudi. Namun mayoritas kesyirikan sebaliknya. Sesuatu selain Allah yang derajatnya diangkat tinggi-tinggi sehingga setara dengan Allah. Bapak itu bisa melancarkan usaha kita. Bapak itu namanya para tidak normal ini. Namanya orang tidak pintar ini. Ana normal, antum normal, antum normal, antum normal. Kita paranormal. Ya kan? Paranormal itu kita normal nih. Beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan tidak berbuat syirik. Itulah muslim yang normal. Saya normal, antum normal, antum normal, antum normal, antum normal. Akhwat yang ada di belakang normal. Kita adalah kumpulan paranormal. Kalau kita katakan mereka yang paranormal, berarti antum mengakui saya tidak normal. Karena mereka yang paranormal. Berarti kita para tidak. Mendingan kita yang mengatakan kita paranormal. Kita dengarkan suara adzan, menjawabnya. Setelah itu kita lanjutkan kajian insyaallah ta'ala. Baik, para jami'an, kami informasikan bahwasanya kita akan jeda azan sebentar, kemudian kita akan lanjutkan kembali kajian, dan untuk sholat isya berjamaah kita akhirkan setelah sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita minta dilapangkan rezeki kepada seseorang, maka orang itu telah kita angkat derajatnya sejajar dengan Allah. Karena yang melapangkan rezeki hanyalah Allah. Lalu kita telah jadikan seseorang seperti Allah.
Perbuatan seperti ini menjadikan seorang manusia mengakui bahwa Allah bisa melapangkan rezeki dan Bapak itu bisa melapangkan rezeki. Itu dia syirik. Sudah ada sesuatu selain Allah yang diangkat derajatnya setara dengan Allah. Bapak itu bisa menurunkan hujan. Atau sebaliknya, Bapak itu bisa menahan hujan. Satu-satunya yang bisa menurunkan hujan dalam akidah yang benar, dalam akidah umat Islam yang sahih, dalam agama Nabi Muhammad SAW dan agama seluruh para Nabi dan para Rasul. Satu-satunya yang bisa menurunkan hujan adalah Allah. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Hanya dialah yang menurunkan hujan. Allah mengatakan hanya dia yang berbuat. Yang menahan hujan sehingga tidak turun satu-satunya adalah Allah. Ketika kita yakini ada orang yang mampu menurunkan atau mampu menahan, maka orang tersebut telah kita angkat derajatnya sejajar dengan kemampuan Allah. Terjadi kesyirikan. Allah mampu, Bapak itu juga mampu. Cincin ini bisa melancarkan rezeki. Ya Allah, cincin. Cincin. Kalau sudah bicara cincin, saya ingat saya lagi duduk bersama bersama beberapa orang kaum muslimin, dan saya bercerita tentang batu besar di perang Khandaq ketika Nabi SAW menggali Khandaq, parit yang besar itu yang bisa hampir 13-15 meter luasnya, 5 meter kedalamannya, supaya manusia tidak bisa lewat, hewan tidak bisa loncat. Untuk dijadikan benteng pertahanan, ternyata ada sebuah batu besar yang menghadang seluruh para sahabat yang muslim ketika itu, yang mencoba untuk memecahkannya. Tak pecah-pecah dengan izin Allah. Tenaga Nabi kita tercinta yang digunakan untuk memecahkan batu itu. Begitu pukulan pertama, keluar cahaya putih, kemudian batu itu pecah sebahagiannya. Keluar cahaya putih, menerangi keadaan. Lalu Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, saya melihat umatku menguasai kerajaan-kerajaan Romawi. Lalu Nabi pukul lagi, keluar cahaya putih. Lalu Nabi mengatakan, pecah lagi sebahagiannya. Lalu Nabi mengatakan bahwa saya melihat umatku menguasai kerajaan Persia. Lalu Nabi SAW memukul lagi, pecah. Habis sudah batu itu, keluar juga cahaya putih, dan Nabi mengatakan bahwa saya melihat umatku menguasai Yaman. Kerajaan-kerajaan yang ada di Yaman. Ketika saya bicara itu, ada teman yang celetuk. Tak ada seorang sahabat itu pun yang menjadikan batu itu menjadi batu cincin, Ustaz. Kalau sudah bicara batu cincin, saya ingat kisah. Kalau di Indonesia itu terjadi, Ustaz, udah habis batu itu dijadikan batu cincin. Pasti batu keras itu. Cocok itu jadi batu cincin, Ustaz. Putih, keluar lagi cahaya di dalamnya. Penuh kabar gembira, menguasai. Kalau untuk orang Indonesia itu keluarnya udah habis batu itu dijadikan batu cincin itu. Tapi tak seorang pun sahabat yang menjadikannya batu cincin, Ustaz. Gak ada. Apalah batu. Namun itulah dia keyakinan syirik. Sampai batu pun, batu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa mandi, tidak bisa kecuali dimandikan, tidak bisa bergerak dan berjalan kecuali itu pun diangkat sejajar dengan Allah, mampu mendatangkan rezeki.
Ini dia yang paling dibenci oleh Allah, syirik. Ini dia syirik. Ada sesuatu selain Allah yang disetarakan dengan Allah. Itu dia syirik. Yang wafat membawa dosa yang seperti ini, terancam dengan ayat yang ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 72 tadi. Maka menerangkan hukum ini kepada kaum muslimin tujuannya bukanlah untuk mensyirik-syirikkan mereka, tapi tujuannya adalah agar mereka tahu bahaya dosa syirik, agar mereka menghindari dosa syirik, masuk ke akhirat nanti tanpa membawa dosa syirik, agar tidak dimasukkan Allah ke dalam orang yang Allah ancam dengan ayat ini. Bukankah ini artinya cinta dan kasih sayang kepada kaum muslimin? Bukan benci kepada kaum muslimin. Bencinya di mana? Kita mengingatkan kepada mereka ada bahaya besar yang akan terjadi manakala Anda wafat membawa dosa syirik. Maka taubatlah dari dosa syirik sebelum datangnya ajal. Ini maksudnya. Ini tujuannya. Wallahi ini isi hati kita. Allah saksi akan apa yang kita ucapkan. Bahkan ini maknanya adalah mengingatkan kaum muslimin bahaya syirik agar mereka tinggalkan, agar mereka hidup nanti di akhirat dapat masuk surga. Buah daripada tauhid surga Allah. Siapa penghuni surga? Seluruh yang bertauhid dari manusia yang hidup di permukaan bumi. Siapa penduduk neraka? Seluruh yang tidak bertauhid dari manusia yang hidup di permukaan bumi dan wafat tidak membawa tauhid. Itu dia. Tak ada orang yang bertauhid yang akan kekal di neraka. Dan tak akan ada orang yang tidak bertauhid yang akan masuk surga. Dengan ayat yang tadi kita bacakan. Ketika manusia datang ke padang mahsyar, terbagi dua. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk surga pun terbagi dua. Ada yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Dan ada yang masuk surga dihisab namun tidak diadab. Jadi yang masuk surga tanpa singgah ke neraka terbagi dua. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ada yang masuk surga dihisab dan tidak diadab. Dihisab namun tidak diadab. Diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Dan kelompok yang pertama lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Dan hadisnya masyhur, dan bagi orang-orang yang sudah rutin pengajian pasti sering mendengarkan hadis itu. 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Datang Ukasyah bin Muhsan mengatakan, ya Rasulullah, kunullah an akuna minhum. Berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya salah satu dari mereka. Rasulullah SAW mengatakan, anta minhum, engkau salah seorang di antara mereka. Datang sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar menjadikan saya salah seorang di antara mereka. Jawaban Nabi, sabaqaka biha Ukasyah, engkau sudah kedahuluan Ukasyah. Kata para ulama, Nabi tidak mengatakan engkau tidak masuk. Namun Nabi tidak ingin membuka pintu, kalau ini minta, yang lain minta lagi, yang lain minta lagi, yang lain minta lagi. Tidak menafikan bahwa sahabat yang minta itu masuk salah satu di antara mereka, namun bahasa Nabi benar-benar bahasa yang indah, mengatakan engkau keduluan oleh Ukasyah. Kalau ataupun akhirnya beliau tidak masuk, beliau pun tidak tersinggung, karena Nabi tidak mengatakan engkau tidak masuk. Itulah Nabi kita, akhlak beliau luar biasa. Salawatu Rabbi Assalamualaikum. Itu lebih mulia. Kelompok yang pertama masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ini lebih mulia. Kelompok kedua yang dihisab, dosa-dosanya dihisab oleh Allah, namun kemudian mendapat pengampunan, kemudian langsung ke surga Allah tanpa singgah ke neraka. Ini kelompok yang masuk surga tanpa singgah ke neraka. Semuanya ahlu tauhid. Orang yang hidup di dunia bertauhid sampai wafat. Dan wafat tanpa membawa dosa syirik.
Penduduk neraka terbagi dua juga. Yang masuk ke neraka terbagi dua juga. Yang pertama, penduduk neraka yang tidak punya tauhid. Kalau tidak punya tauhid itu artinya ketika di dunia apa? Berbuat syirik. Sampai wafat, tak bertobat daripada syirik. Masuk neraka, dan ini tak akan keluar selama-lamanya dari neraka. Allah yang mengatakan. Nas tegas di dalam Al-Quran, harus diingatkan umat Islam, bahaya masuk neraka untuk selama-lamanya. Dan itu buah daripada lawan tauhid, yaitu syirik. Ternyata ada umat Islam yang bertauhid, namun dosanya tak diampuni Allah ketika dihisab. Tauhidnya ada. Tauhidnya ada. Dia wafat sebagai seorang muslim yang bertauhid, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah akan dipanggang di neraka sampai dosa itu habis. Begitu dosa itu habis, akan tiba saatnya dia diangkat oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sampai habis semua kelompok yang seperti ini. Setelah habis orang-orang Islam yang masuk neraka, yang diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosa-dosanya karena tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai habis semuanya, baru kemudian didatangkan kematian dalam bentuk seekor kibas, disembelih antara surga dan neraka, disaksikan oleh penduduk surga dan disaksikan oleh penduduk neraka. Allah bertanya kepada mereka, kalian tahu apa ini? Mereka mengatakan, kematian wahai Rabb. Kematian itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka pada saatnya kematian akan dimatikan oleh Allah. Kematian akan merasakan kematian. Didatangkan dalam bentuk seekor kibas, lalu kemudian disembelih antara surga dan neraka, disaksikan oleh penduduk surga, disaksikan oleh penduduk neraka. Setelah kematian mati, Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, abadi selama-lamanya, tak ada kematian. Maka penduduk surga tambah bahagia. Lalu dikatakan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, kekal selama-lamanya, tak ada lagi namanya kematian. Ini makna bahwa orang yang wafat dalam keadaan muslim pasti masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada lagi muslim ketika itu di dalam neraka. Semuanya sudah dipindahkan Allah. Yang muslim, yang berislam, yang bertauhid, memiliki la ilaha illallah, yang ada di dalam neraka, semuanya sudah diangkat ke surga Allah, sehingga tidak ada lagi yang muslim di neraka. Tinggal lagi orang-orang yang tidak Islam, orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa syirik, dosa kufur, dan wafat di atas dosa syirik dan dosa kufur itu. Karena kufur dan syirik adalah saudara kandung. Yang berbuat kufur, berbuat syirik sekaligus. Mereka minta kepada selain Allah, mereka minta kepada batu, mereka minta kepada dewa dan dewi, mereka minta kepada matahari dan semacamnya. Itulah perbuatan syirik. Dan ketika mereka tidak menerima agama Allah, perbuatannya kufur. Kufur dan syirik saudara kandung yang tak terpisahkan. Wajhani li'umlatin wahidah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Ini makna bahwa orang Islam tak akan ada yang tidak masuk surga. Siapa dia? Orang yang wafat tidak membawa dosa syirik dan dosa kufur. Maka buah tauhid adalah pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kalau dia wafat ada la ilaha illallah, pasti masuk surga. Apakah kemudian dia akan masuk neraka dengan dosa yang dia lakukan? Tergantung diampuni atau tidak. Tergantung diampuni atau tidak. Diampuni, maka tidak masuk neraka, langsung ke surga. Tidak diampuni, ke neraka terlebih dahulu, baru ke surga. Berlaku kepada mereka firman Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'.
Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tak akan mau mengampuni. Tak akan mau mengampuni. Allah itu maha pengampun. Allah itu suka sekali mengampuni. Allah itu senang sekali mengampuni. Tak ada yang mempunyai sifat pengampun, pemaaf lebih daripada Allah. Tidak ada yang memiliki sifat pengasih dan penyayang lebih daripada Allah. Namun saking bencinya Allah kepada dosa syirik, Allah menyatakan kepada kita, Allah tak mau ampuni kalian kalau kalian berbuat syirik. Tak mau ampuni si maknanya di sini kalau wafat membawa dosa syirik. Dalam bahasan yang tadi kita bahas. Allah tak mau mengampuni. Engkau wafat membawa dosa syirik. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penerima taubat, tak mau lagi mengampuni. Saking bencinya Allah kepada perbuatan yang kau lakukan, yaitu berbuat syirik, menyamakan Allah dengan selain Allah. Engkau samakan sesuatu selain Allah dengan Allah. Maka Allah sangat benci dan Allah terangkan Allah takkan mau mengampuni. Kalau tidak mau mengampuni, maka di neraka untuk selama-lamanya. Itu apabila terjadi syirik. Hancur tauhid. Tapi selagi tauhidnya tidak hancur dan dia tidak berbuat syirik, berarti ada dosa lain selain itu. Seperti yang tadi kita katakan di awal, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Dosa lidah, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dosa hati, dosa harta, dosa kepada keluarga, dosa kepada sahabat, rekan kerja, tetangga, dosa kepada terlalu banyak. Namun Allah katakan, wa yaghfiru ma duna dzalik. Kalau bukan syirik, Allah akan ampuni, tapi untuk orang-orang yang Allah pilih, liman yasha. Kalau engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk diampuni, asal syaratnya tak ada dosa syirik. Allah sering kita dengar begini, pintu maaf Allah terbuka sampai kita wafat. Tapi kalau pintu kita wafat, pintu maaf Allah sudah tidak terbuka. Taubat tidak ada gunanya. Taubat tidak berlaku lagi dan tidak akan dimaafkan Allah lagi kalau kematian sudah datang. Kalimat itu benar, asal maknanya benar. Maknanya adalah, kalau engkau yang bertaubat, pasti Allah ampuni kalau seandainya taubat engkau sebelum kematian. Engkau yang memintanya. Namun ketika engkau wafat tanpa taubat dari maksiat, bukan berarti tidak ada kesempatan dapat ampunan. Masih ada kesempatan dapat ampunan. Tapi bukan engkau lagi yang memintanya. Terserah Allah mau memberi atau tidak. Kalau engkau yang memintanya, batasannya adalah kematian. Taubat yang serius, nasuha, sebelum kematian, Allah berjanji pasti mengampuni. Asal kematian belum tiba. Tapi kalau engkau sudah wafat, bukan berarti ampunan tak dapat. Bisa dapat, namun engkau bukan melalui permintaan dirimu lagi. Yang engkau, semua orang di akhir minta diampuni dosanya. Namun itu tidak akan berlaku lagi. Karena itu sudah habis dengan kematian. Waktunya sudah habis. Waktu meminta taubat, meminta diampuni Allah sudah habis dengan kematian. Apakah masih bisa diampuni? Masih bisa. Tapi tak lagi melalui proses permintaan kita. Tergantung Allah mau mengampuni atau tidak. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Ada orang dosanya membunuh. Ada orang dosanya riba, ada orang dosanya berzina, ada orang dosanya durhaka, ada orang dosanya membegal, ada orang yang dosanya korupsi. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala ingin ampuni dia dengan syarat dia tidak terjerumus dalam kesyirikan dan membawa dosa syirik ketika dia wafat, kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Dan bukankah ada hadis yang sangat masyhur? Seorang lelaki Allah datangkan di hari akhirat membawa 99 catatan. Satu catatan sejauh mata memandang isinya maksiat. 99 catatan maksiat sejauh mata memandang, satu catatan sejauh mata memandang isinya maksiat. Lalu Allah tanya kepadanya, apakah engkau punya kebaikan? Dia mengatakan tidak, wahai Rabb. Kata Allah, ada. Dan engkau tidak akan dizolimi di sisiku. Lalu didatangkan secari kertas bertuliskan la ilaha illallah. Sampai orang itu mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh la ilaha illallah? Secari kertas yang kecil ini di hadapan 99 catatan maksiat.
diletakkan catatan itu di satu timbangan, neraca timbangan, letakkan la ilaha illallah di neraca timbangan, kemudian ternyata lebih berat timbangan la ilaha illallah, Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke surga. Inilah kemuliaan la ilallah yang luar biasa. Orang yang la ilaha illallahnya masih ada, berarti tauhidnya masih ada. Orang yang la ilaha illallahnya masih ada, berarti ketika wafat, dosa-dosanya yang 99 itu tak termasuk dosa syirik. Tak ada dosa syirik di sana. Tak ada dosa kufur di sana. Ini dia buah tauhid. Jadi kalau orang yang wafat membawa dosa syirik, Allah jamin takkan diampuni. Allah yang telah memberikan ketegasan hukum, takkan saya ampuni. Berarti neraka untuk selama-lamanya. Selagi tidak berbuat syirik, bertauhid, masih ada kemungkinan dosa-dosamu yang banyak ini diampuni. Tapi Allah mengatakan liman yasha, untuk orang-orang yang Allah inginkan. Tapi orang yang tidak Allah inginkan dia ampuni, dan Allah maha bijaksana, maha adil, maha pengasih dan penyayang, maka dia harus ke neraka dulu untuk diadab dengan dosa-dosanya itu. Namun dia tidak akan di neraka untuk selama-lamanya. Dan ini yang akidah Ahlussunnah yang menyelisih akidah Khawarij dan akidah Syiah, yang mengatakan seluruh pelaku dosa di neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada orang yang berzina, maka dia akan di neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada yang durhaka, di neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada yang korupsi, berarti di neraka untuk selama-lamanya. Kalau ada yang membunuh, berarti di neraka untuk selama-lamanya. Tidak seperti itu akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah bahwa kalau dia tidak diampuni oleh Allah dan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, hanya sampai batas waktu. Hanya sampai kepada batas waktu. Tapi bukan itulah cita-cita dan harapan. Karena tak ada seorang pun yang sanggup untuk masuk ke dalam neraka Allah. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, la ilaha illallah adalah tauhid. Dan harus dipertahankan dengan tidak melakukan yang namanya lawan tauhid, yaitu syirik. Terakhir, orang kemudian mengatakan, saya juga sholat Ustadz, saya juga haji Ustadz, walaupun saya minta kepada para tidak normal. Tuh pada asalnya saya muslim, saya berhak dong masuk surga juga. Kalau engkau juga minta kepada para tidak normal, engkau telah berbuat syirik. Sebenarnya di sisi Allah, dalam penilaian Allah terhadap dirimu, engkau bukan muslim. Hanya engkau yang menilai dirimu muslim. Di sini ada dua penilaian. Penilaian manusia terhadap manusia, penilaian Allah terhadap manusia. Dua hal yang berbeda. Bisa difahami? Saya merasa saya muslim. Boleh jadi sama dengan penilaian Allah terhadap dirimu, Allah menilai engkau masih muslim. Atau berbeda, Allah ternyata menilai engkau bukan lagi muslim. Kenapa? Allah telah menilai engkau berbuat syirik. Di sini pemahaman manusia banyak yang menyimpang. Dia merasa kalau dia sudah masih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, saya muslim. Orang muslim itu harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan harus menjauhi syirik. Dua-duanya harus terjadi, baru muslim di sisi Allah. Apabila asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada, kemudian meminta kepada selain Allah juga ada, permintaan kepada selain Allah menghancurkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, syarat menjadi muslim adalah u'budullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sudah telah kami utus para nabi dan rasul kepada umatnya. Sudah banyak para nabi dan rasul yang kami utus kepada umatnya. Mereka semua menyeru kepada kaumnya, kepada umatnya, u'budullah, beribadalah kepada Allah. Itu dia la ilaha illallah tadi. Itu dia salat tadi. Itu dia haji tadi. Beribadalah kepada Allah.
Namun hanya sampai di situ, enggak. Wajtanibu at-taghut. Jauhi taghut, jauhi peribadatan kepada selain Allah. Dua-duanya harus ada, baru sempurna keislaman seseorang. Ini banyak yang pemahamannya tergelincir di sini. Saya sholat kok, saya muslim, pasti masuk surga. Walaupun mintanya ke cincin, ke keris, ke tangkal dan jimat, pesugihan dan pesugihan. Saya nggak tahu di Palembang ini ada atau tidak, di Pekanbaru ada. Antumlah yang tahu, wa syahida syahidun min ahliha. Orang yang minta kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta beraneka ragam permintaan kepada selain Allah, itu syirik. Syirik. Dahulu ketika Nabi mengajak orang Quraisy untuk beribadah kepada Allah, mereka mengatakan, oke, tapi biarkan kami minta kepada Lata dan Uzza juga. Kata Nabi, enggak. Sampai kalian tinggalkan Lata dan Uzza. Itu yang mereka tidak mau. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin engkau bermudahana dan mereka pun bermudahana. Apa maksud ayat ini dalam Al-Quran surat Al-Qalam? Ya udahlah Muhammad, kita damai-damai aja lah. Agar Mekah ini damai. Tahun ini kita ibadati Robmu. Tahun besok ibadati Lata dan Uzza. Kata Nabi, enggak. Ibadah kepada Allah saja, tinggalkan Lata dan Uzza. Itu yang mereka tidak mau. Maka mengibadati sesuatu selain Allah menghancurkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kita harus beribadah kepada Allah dan harus menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Kita harus beribadah kepada Allah dan harus menjauhi ibadah kepada selain Allah. Baru ketika itu la ilaha illallah ada, dan baru ketika itu Anda Islam dan Muslim, dan wafat dalam keadaan seperti ini, wafat dalam keadaan Islam, baru kemudian buahnya layak untuk hidup di surga Allah. Soal dosa bagaimana? Soal dosa tergantung ketika Allah menghisab, Allah ampuni atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Anda bicarakan secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, dan ini mesti diulang-ulang karena tauhid adalah hal yang terpenting untuk kita selalu tanamkan di dalam hati kita, dan kita berhati-hati jangan sampai ada perbuatan kita yang dia adalah perbuatan yang bertabrakan dengan tauhid. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk beberapa pertanyaan dan jawaban. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Baik, jazakumullah khairan jazaa Ustaz. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, karena redaksi sudah masuk pertanyaan dari kertas yang sudah di tangan kami akan membacakan pertanyaan ini terlebih dahulu. Kemudian nanti kami, kalau ada sisa waktu, kami akan persilakan untuk jamaah yang langsung ingin bertanya dari sisi kanan kami terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang mati membawa dosa syirik akbar, kemudian anak-anaknya memohon ampun untuk dosa syirik orang tuanya, apakah dosa syiriknya dapat diampuni Allah Azza wa Jalla? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama Ustadz. Baik. Sudah masuk ke dalam ayat tadi. Sudah masuk ke dalam ayat tadi. Bahwa barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah tidak akan ampuni. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Berlaku ayat yang lain. Jangan kalian minta ampunkan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Jangan minta ampunkan kepada Allah untuk orang-orang yang berbuat syirik. Maksudnya wafat membawa dosa syirik. Jangan minta ampunkan kepada Allah. Nabi SAW dikatakan oleh Allah kepada beliau, kalau engkau minta ampunkan kepada mereka 70 kali pun Allah tidak akan ampuni. Itu orang yang wafat membawa dosa syirik. Ayat ini bicara tentang
ayat ini bicara tentang orang yang wafat membawa dosa syirik dalam sesuai dengan pertanyaan tadi. Jangankan anaknya untuk ayahnya, jangankan anaknya untuk ayahnya, Rasul berdoa kepada Allah. Adakah orang yang doanya lebih hebat daripada doa seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, seandainya engkau berdoa kepada Allah meminta ampunan untuk mereka 70 kali, Allah tak akan ampun. Maka ilmu yang Anda tahu, sejauh ilmu yang Anda tahu, dan Anda yakin ini ilmu yang hak, bahwa orang yang kita tahu wafat dalam keadaan musyrik, wafat benar-benar tahu kita dalam keadaan musyrik, dia wafat dalam keadaan kafir, maka kita tidak boleh meminta ampunkan untuk dia. Wallahu a'lam. Baik, dari sebelah kanan Ana, ada yang ingin bertanya langsung? Kami persilakan. Sebelum kami lanjut ke pertanyaan kertas. Oke, 6. Tafadhol. Bismillah. Barakallahu lak. Kalau ada, misalkan ada orang yang sakit keras, Ustaz, ya. Jadi pihak keluarga tuh membawanya ke orang tidak normal. Apakah yang sakit tadi termasuk melakukan kesyirikan? Karena dia karena sakit tadi nggak bisa apa-apa gitu. Nggak bisa apa-apa. Bukan kehendak dia juga mungkin. Bukan kehendak dan mungkin nerima aja. Ya. Tapi masih sadar. Orang sakitnya masih sadar. Sadar. Baik. Jazakallah. Barakallah. Kondisinya kita dengar kan? Dengar baik-baik. Terdengar jelas tadi. Beliau dalam keadaan sakit keras. Kemudian keluarganya membawa beliau kepada orang tidak pintar. Para tidak normal. Bukan dia, tapi dibawa oleh keluarganya. Saya sempat bertanya tadi, beliau sadar atau tidak? Sadar. Kalau sadar, maka pertanyaan berikutnya, dia ridho atau tidak? Ridho dibawa kepada orang-orang tadi, ridho. Apakah dia meyakini orang itu bisa menyembuhkan penyakit? Dengan ridhonya dia dibawa ke sana. Kalau dengan ridho dia dibawa ke sana, dia sama dengan yang membawanya. Tetapi kalau dia tidak ridho, namun digotong oleh keluarganya, dipaksa oleh keluarganya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah pasti memperlakukan hal yang berbeda. Ya, sama dengan tidak usah lah. Agak bahaya sedikit, agak sedikit nyenggol-nyenggol, tidak usah. Jadi kalau dia ridho, ya sama, dia juga melakukan karena dia dibawa dengan penuh ridho. Berarti dia ingin juga sekiranya dia bisa jalan, dia juga akan ridho untuk berjalan ke sana. Tapi kalau dia digotong tanpa ridhonya, apalagi dia saya tidak mau misalnya. Wallahu a'lam. Nah. Baik, izin pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Anak akan mendengarkan dikte dan nyinyirnya kita. Apabila kita nyinyirkan dengan dikte kita, itu nanam kepada dia. Dan jangan bicara kepada anak bagaikan bicara kepada mahasiswa. Anak belum masanya untuk diditilkan bahasan. Katakan kepada mereka, tak boleh pergi ke dukun. Haram, syirik. Katakan kepada mereka, tidak boleh minta kepada selain Allah. Tak boleh, jimat-jimat itu nggak boleh. Perbuatan-perbuatan tangkal dan jimat itu syirik. Dan kalau itu terjadi akan masuk neraka selama-lamanya. Diktekan terus, sampaikan terus kepada si anak. Hal yang sama, orang yang selain beribadah kepada selain Allah, didiktekan kepada anaknya, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak. Akhirnya anaknya mempertuhankan itu. Karena ayahnya yang mengajarkan, ini Tuhan kita nak, ini Tuhan kita nak. Dia yang memberi rezeki kepada kita, dia yang memakmurkan negeri kita, dia yang
menjadikan tanaman kita subur. Dia yang akhirnya si anak tertanam karena didiktekan. Ini makna hadis Nabi SAW, ayah dan ibunya menjadikannya Yahudi dan Nasrani. Karena didiktekan terus oleh ayahnya sehingga nempel di otak anaknya. Hal yang sama seorang muslim. Nah, kita harus bertauhid, esakan Allah, jangan berbuat syirik. Apa itu syirik? Kamu minta kepada selain Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Minta rezeki, minta kepada Allah. Seperti Nabi Muhammad SAW menanamkannya kepada Abdullah bin Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta sesuatu, minta kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan hanya kepada Allah. Tertanam di hati Abdullah bin Abbas yang masih kecil dan menyampaikannya kepada kaum muslimin, dan sampai sekarang perkataan Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika masih usia kecil itu pun kita ulang-ulang. Wallahu a'lam. Nah. Baik, selanjutnya sebelah kiri kami ada yang ingin bertanya langsung. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan di tangan kami. Ada? Belum. Baik, sebelum tolong dibantu, nanti saya bacakan dulu yang di kertas. Setelah kertas baru antum bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, semoga Allah selalu memberikan kita semua yang di majelis ini hidayah tauhid dan sunnah. Amin. Izin bertanya Ustadz, ana alhamdulillah baru belajar mengenal sunnah, khususnya kajian-kajian seperti Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Maududi, serta Ustadz lainnya yang bermanhaj salaf. Anda juga tertarik belajar akidah salaf dalam menuntut ilmu dan sikap ahlu sunnah terhadap ahlu bidah. Yang ingin saya tanyakan pertama, Anda pernah membaca perkataan di kitab Mulia Manhaj Salaf Ustadz Yazid yang sangat tegas sekali dalam membantah ahlul bidah. Kemudian, bolehkah kita yang sudah mengenal manhaj salaf mencari atau belajar ilmu agama kepada mereka ahlul bidah seperti belajar tahsin, bahasa Arab atau semisalnya? Karena jujur Ustadz, ana bingung dengan sikap para satis yang membolehkan belajar dengan mereka, sedangkan saya masih belajar dan takut terkena subhat. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Kok di dalam pertanyaan ada jawaban? Kok di dalam pertanyaan ada jawaban? Wallahu a'lam. Yang Anda tahu, bergurulah kepada orang-orang yang menyelamatkan akidahmu, menyelamatkan agamamu. Kecuali kalau memang tak ada lagi dalam bab itu orang-orang yang bisa mengajarkan kepadamu kecuali dia, namun tak berhubungan dengan akidah dan agama, seperti Al-Quran misalnya. Tak ada lagi ustadz-ustadz yang akidahnya benar bisa mengajarkan kita Al-Quran. Tak ada lagi yang bisa mengajarkan kita tahsin. Tak ada lagi yang bisa mengajarkan kepada kita faraid. Seluruh ahlu sunnah, ustaz-ustaz sunnah di Palembang ini nggak ada yang ngerti faraid. Yang orang tersebut yang pandai ilmu faraid, dan kita ingin belajar ilmu faraid misalnya. Tak ada lagi yang bisa mengajarkan kepada kita dari orang-orang yang kita percaya akidahnya benar dan manhajnya benar. Baru ketika itu diizinkan, itu pun sebatas ilmu faraid. Jangan keluar dari situ. Kalau dia bicara kepada Anda ilmu tentang akidah, ilmu tentang yang lainnya, tinggalkan. Karena bisa berbahaya. Namanya darurat. Tak ada lagi orang yang bisa mengajarkan kepada kita. Dan di zaman kita sekarang ini, media-media telah banyak yang bisa kita manfaatkan dari orang-orang yang kita yakin bahwa akidahnya benar, ilmunya benar, manhajnya benar, dan kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh para sahabat. Lalu, kenapa harus dibolehkan lagi? Di mana letak daruratnya? Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu Ustaz. Dan untuk para yang bertanya, jikalau domisilinya di sekitar Masjid Nur Hasanah, kami informasikan juga untuk belajar tahsin dan lain sebagainya bisa konsultasi di DKM Masjid Nur Hasanah. Barakallahu fiik. Gratis? Gratis Ustaz. Gratis. Ada jadwalnya Ustaz. Dapat air minum lagi, gratis dapat air minum. Iya. Kami persilakan yang tadi, silakan berdiri aja, Ai. 6, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz.
izin bertanya. Fadhal. Saya ingin bertanya tentang makna la ilaha illallah. Yang saya ketahui adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tapi apakah sah jika ada orang yang mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah? Itu saja, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. La ilaha illallah apa artinya? Yang Anda tahu tadi, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadati dengan benar selain Allah. Dan ada orang yang memahami, mengartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila terjemahan hanya sebatas terjemahan, namun pengamalan benar, maka tetap benar. Yang kita takutkan adalah beda terjemahan, beda pengamalan. Artinya begini, ana sama dengan antum memahami la ilaha illallah, yaitu la ma'buda haqqan illallah. La ma'buda haqqan illallah. Sama, la ma'buda bihaqqin illallah, sama memahaminya. Namun suatu saat ana mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Terjemahan ana bawakan kepada ini karena ana sedang berhadapan dengan kaum muslimin yang mayoritas menerjemahkannya seperti itu. Apakah ana salah? Jawabannya tidak salah. Kenapa? Pengamalannya sama. Namun ketika mengucapkan ini, ana mengucapkan seperti yang difahami ucapannya oleh kaum muslimin dengan makna yang benar yang ana fahami dan ana amalkan dengan makna yang benar. Paham yang ana maksud? Namun apabila beda terjemahan menjadikannya beda pengamalan, sehingga akhirnya tidak terwujud makna yang sebenarnya dan tuntutan yang sebenarnya daripada la ilaha illallah, ini yang berbahaya. Seperti orang yang menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu kita tanya kepadanya, apa sih makna tiada Tuhan selain Allah? Apa sih yang Anda pahami daripada tiada Tuhan selain Allah? Dia katakan, tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Hanya sampai di situ makna yang dia inginkan, makna yang dia ketahui tentang tiada Tuhan selain Allah. Ini sudah salah. Karena makna yang ada tidak mengarah kepada mengilahkan Allah satu-satunya. Tapi makna yang ada mengarah kepada titik Allah lah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memiliki langit dan bumi. Maknanya itu saja. Tidak kepada beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Berarti maknanya membuat dia melakukan sesuatu yang salah secara aplikasi. Paham yang Anda maksud? Jadi kalau sekedar murni terjemahan yang tidak membuat aplikasinya berbeda, maka dalam hal ini terjemahan tiada Tuhan selain Allah bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan pelencengan dan penyelewengan dalam menerjemahkan la ilaha illallah. Namun apabila terjemahan ini membuat akidahnya salah, hanya sampai kepada bab rububiyah, yang orang Quraisy pun kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, dia mengatakan Allah. Milik siapa langit dan bumi ini? Siapa yang menciptakan? Orang Quraisy menjawab Allah. Bahkan iblis mengatakan kepada Allah, engkau adalah Robku, engkau adalah Tuhanku. Robbi fabima aghwaytani, wahai Robku. Ia memanggil Allah dengan Rob, yang telah menciptakan aku, yang telah memberi rezeki aku. Tapi iblis kafir, orang Quraisy kafir. Wallahu a'lam. Jadi kalau hanya terjemahan itu yang ditanyakan, maka selagi maknanya benar, pemahamannya benar, pengamalannya benar, maka insya Allah tidak menjadi sesuatu yang bisa dianggap sebagai kesalahan dalam berakidah. Namun yang kita khawatirkan adalah dia terjemahkan
la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah dengan makna yang hanya rububiyah. Tidak sampai kepada beribadah harus kepada Allah satu-satunya dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Karena itulah tuntutan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah. Baik. Izin 2 pertanyaan lagi Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah dosa hutang termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah sehingga disiksa dahulu di neraka baru dimasukkan ke dalam surga? Barakallahu fikum. Apakah dosa tidak membayar hutang adalah dosa syirik? Apakah dosa syirik? Berarti bisa masuk ke dalam yang diampuni oleh Allah. Bisa masuk ke dalam dosa yang diampuni oleh Allah. Karena dia bukan dosa syirik. Namun karena hutang itu ada hak manusia, maka Anda harus bayar hak itu kepada orang tersebut di akhirat. Kalau Anda tidak bayarnya di dunia, di akhirat Anda akan bayar. Itu haknya dia. Karena sifat akhirat la zulmal yaum. Tidak ada kezoliman pada hari ini. Semua orang yang dizolimi akan dikembalikan kepadanya haknya yang telah dizolimi tersebut. Maka Anda akan membayar hutang tersebut di akhirat. Namun karena tidak ada lagi harta, tidak ada emas dan perak, tidak ada rupiah, dan yang lainnya, maka pembayarannya dengan amal saleh. Tapi dia tidak termasuk ke dalam dosa syirik. Nah. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz, ini cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bagaimana cara yang benar mengamalkan tauhid asma wa sifat dalam kehidupan seperti takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi ataupun ramai, mengenai rezeki dan jodoh. Yang ketiga, menegakkan agama Allah pada diri dan keluarga agar istiqomah. Pertanyaan lagi, bagaimana kami tahu nama-nama Asmaul Husna sesuai dengan keadaan yang kami alami? Dan berikan rekomendasi nama-nama Allah yang bisa dipakai di doa yang mustajab. Jazakallahu khair. Wah, ini 2 jam pertanyaan ini. 2 jam kajian. Pertanyaan penutup Ustaz. Ala kulli hal, duduk di majelis taklim perlahan tapi pasti akan menyampaikan kita kepada ilmu. Bagaimana kita berhadapan dengan rezeki yang telah ditentukan Allah. Bagaimana kita berhadapan dengan takdir Allah tentang jodoh kita. Dan tentu tidak bisa dibahas secara detail. Intinya adalah dunia ini Allah yang ngatur, bukan kita. Dan apapun yang kita minta kepada Allah, jangan paksa Allah harus nurut kepada permintaan kita. Jangan paksa Allah. Dan ini kesalahan banyak manusia dalam meminta. Ya Allah, minta rezeki, minta rezeki. Dalam hatinya, kalau engkau tidak beri saya, tak ridho. Ini bukan akhlak seorang hamba. Engkau berhadapan dengan siapa? Wallahi kalau kita berhadapan dengan salah seorang raja besar dunia, kita tidak berani punya akhlak yang seperti itu. Lalu kenapa akhlak yang seperti itu yang kita bawa ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah? Berdoa boleh. Bukan sekedar boleh, disuruh oleh Allah. Tapi su'u al-adab ma'allah dilarang. Buruknya akhlak kita kepada Allah dilarang. Berarti berdoa dengan akhlak yang baik. Dan salah satu akhlak yang baik adalah berdoa minta kepada Allah dan siapkan apapun yang Allah putuskan kita terima. Dan setiap doa yang kita ucapkan kepada Allah, baik permintaan rezeki, baik permintaan jodoh, dan doa apapun, tak ada kita yang rugi. Kalau doa itu Allah kabulkan, alhamdulillah. Itu yang ada permintaan kita. Kalau tidak Allah kabulkan, Allah hindarkan kita dari mudarat sebanyak dan sebesar doa yang kita panjatkan tersebut.
Dan kemudian yang ketiga, Allah siapkan untuk kita pahala di akhirat dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah walau tidak Allah kabulkan. Maka tidak ada ruginya berdoa kepada Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah saja dan tidak meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala dalam permintaan-permintaan syirik, maka kita mendeklarasikan dan mengamalkan kita adalah orang yang bertauhid. Mintanya hanya kepada Allah semata. Segenting apapun, minta hanya kepada Allah. Dan tidak pernah minta kepada selain Allah dalam permintaan-permintaan syirik. Permintaan kepada selain Allah hanya dalam hal-hal yang Allah izinkan bentuknya dan formatnya untuk diminta kepada makhluk. Salah satunya adalah minta didoakan kepada orang yang kita anggap dia orang soleh. Tolong doakan saya, itu boleh. Karena yang kita minta bukan sesuatu yang syirik. Kita minta dia berdoa kepada Allah. Dan orang soleh itu masih hidup dan ada di hadapan kita. Dan kita meminta kepadanya, hanya meminta doakan saya. Namun kalau itu dimintakan kepada orang yang sudah wafat, berubah menjadi syirik. Nah, kemudian berhubungan dengan apa lagi tadi? Tadi jodoh, kemudian rezeki, kemudian ada sebuah buku Fikih Asma Al-Husna. Di dalamnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan kaedah-kaedah yang berhubungan dengan itu. Dan bicara tentang kaedah asma wa sifat agak panjang dan agak jelimet. Oleh karena itu butuh fokus, butuh berulang-ulang, diulang-ulang. Maka yang harus kita pahami adalah seluruh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang namanya, kita imani itu adalah nama Allah plus di dalamnya ada sifat Allah. As-Sami' ada sifat sama', Al-Basir, nama Allah Al-Basir ada sifat Al-Basar. Allah melihat. Allah tabaraka wa ta'ala punya nama Ar-Razzaq, maka Allah punya sifat memberi rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala Al-Fattah, maka Allah punya sifat Al-Fath, membuka untuk manusia aneka ragam hal-hal yang Allah bukakan daripada kebaikan, daripada rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala punya nama Al-Ghaffar, maka Allah punya sifat Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan seterusnya. Dan banyak hal-hal yang Allah lakukan di dalam apa yang Allah lakukan, Allah terangkan. Saya yang memberi rezeki kepada kalian, saya yang menurunkan hujan kepada kalian, saya yang menyembuhkan kalian, dan seterusnya, itu wajib diimani semuanya. Hanya Allah yang berbuat, tidak ada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya apa lagi? Panjang kali, sampai nggak hafal kita pertanyaannya. Berikan rekomendasi nama-nama Allah agar bisa diterapkan di doa yang mustajab. Memanggil Allah ketika berdoa, maka sesuaikan dengan permintaan. Ketika meminta rezeki kepada Allah, panggil Allah dengan nama Ar-Razzaq. Ketika meminta maaf kepada Allah, maka Ya Ghafur. Minta kepada Allah, berdoalah dan panggil Allah, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Afu, Ya Ghafur, Innaka antal afu. Kalau kita ingin bertaubat kepada Allah dan kita ucapkan taubat kita kepada Allah, terima taubatku, Ya Tawwab. Kemudian juga puja dan puji Allah dengan nama keesaannya seperti Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berbuat, yang maha mengatur segala-galanya. Dan puja dan pujian seperti ini salah satu yang disebut dengan tawassul. Tawassul adalah menyampaikan suatu perbuatan, mudah-mudahan dengan perbuatan baik itu tambah dekat doa kita kepada ijabah. Salah satunya dengan asma wa sifat, dengan memanggil-manggil Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha berjalan di atas agama Allah, di atas tuntunan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, di atas pemahaman as-salafus salih. Karena sesungguhnya Al-Quran dan sunnah telah dipahami benar oleh salafus salih. Oleh karena itu, mereka dijamin oleh Allah penduduk surga. Maka tirulah mereka kalau kita memang serius ingin ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Jadilah muslim dan pertahankan keislaman Anda. Dan orang muslim itu adalah orang yang hidup dengan la ilaha illallah dalam kehidupannya sampai wafatnya. Dan yang paling penting adalah ketika wafat.
Orang yang ketika wafat dia masih memiliki la ilaha illallah dalam penilaian Allah terhadap dirinya. Bukan penilaian dia terhadap dirinya. Karena penilaian dia terhadap dirinya boleh jadi benar, boleh jadi salah. Penilaian Allah terhadap dirinya, dia masih memiliki la ilaha illallah, itulah dia orang yang wafat dalam keadaan muslim. Dan orang yang seperti ini pasti masuk surga. Boleh jadi masuk surganya tanpa singgah ke neraka. Na'udzubillah, kalau Allah tidak ampuni, maka singgah ke neraka namun sampai batas waktu. Mungkin 70.000 tahun, mungkin 700.000 tahun, tidak tahu. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Kalau dihazabnya setahun berarti 360.000 tahun dalam api. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Namun apabila dia masih memiliki la ilaha illallah, diadab di neraka, akan ada masanya dia akan dikeluarkan dari sana. Akan ada tiba masanya dia akan diangkat dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini salah satu akidah ahlu sunnah yang diselisihi oleh ahlul batil dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah meyakini orang yang masuk surga, masuk neraka, takkan ada yang bisa keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Padahal hadis-hadis Nabi banyak bicara tentang keluarnya ahlu tauhid dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.